Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahudha, jabatan saya penghulu ahli pertama di unit kerja KUA Kecamatan Subah. Kemudian saya mengambil tema standarisasi arah kiblat dengan menggunakan eh, penunjuk arah kiblat di pemakaman umum lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Subah, Kabupaten Batang tahun 2025. Kemudian sebelum ke isu, saya mengangkat 5 isu yang ada di KUA Subah. Di antaranya yang pertama, belum optimalnya bimbingan teknis kemasjidan pada masjid desa atau kecamatan di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Subah. Kemudian yang kedua, belum optimalnya sosialisasi tentang pemahaman dan kesadaran remaja tentang pernikahan dini di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Subah. Yang ketiga, belum optimalnya sosialisasi tentang pernikahan siri di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Subah. Yang keempat, kurangnya kurang akuratnya arah kiblat pemakaman umum di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Subah. Kemudian yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan tanah wakaf untuk pemberdayaan ekonomi di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Subah. Kemudian dari kelima isu tersebut, terpilih isu atau core isu yaitu tentang kurang akuratnya arah kiblat pemakaman umum di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Subah, yang mana ini termasuk dalam Smart ASN. Fakta di lapangan sambil bisa diperhatikan di gambar bahwa pada survei tanggal 14 Agustus tahun 2025 di pemakaman umum Desa Liangan Kecamatan Subah Kabupaten Batang menunjukkan bahwa yang pertama, sebagian besar pemakaman umum itu belum menghadap ke kiblat atau dalam artian arah kiblatnya itu belum akurat. Bisa dilihat di gambar yang atas ini. Kemudian yang kedua kita bisa lihat juga bahwa eh, di pemakaman umum ini makamnya masih belum sejajar. Kalau dalam bahasa Jawanya itu adalah pateng selengkrah, gitu. Kemudian tentu hal itu akan menyebabkan di antara penyebab yang menjadi demikian adalah yang pertama karena petugas makam itu tidak memiliki kompas atau aplikasi berbasis GPS sebelum memulai pemakaman. Kemudian tidak ada penunjuk arah kiblat. Dan yang terakhir adalah masyarakat hanya mengikuti makam-makam yang sudah ada. Dan biasanya makam-makam yang sudah ada ini hanya mengikuti jalan yang ada di pinggir pemakaman. Kemudian tentu ini akan memberikan dampak, di antaranya adalah pemakaman menjadi tidak sesuai dengan syariat Islam karena menghadapkan ke kiblat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian yang kedua akan memiliki dampak jangka panjang terhadap keharmonisan sosial religius, di antaranya arah kiblat yang tidak akurat dapat memicu perbedaan pendapat atau polemik di masyarakat. Kemudian dari isu tersebut, penulis memiliki gagasan kreatif, yaitu standarisasi arah kiblat dengan menggunakan penunjuk arah kiblat di pemakaman umum lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Subah, Kabupaten Batang tahun 2025. Kemudian, gagasan kreatif yang pertama yaitu tentang pengumpulan dan verifikasi data. Ada 8 langkah, diantaranya adalah berkoordinasi dengan kantor teman sejawat di pegawai kantor KUA Subah, kemudian yang kedua berkoordinasi dengan masyarakat perangkat desa di lingkungan kantor, kemudian melakukan survei lapangan, memetakan pemakaman umum yang sudah memiliki tanda dan belum memiliki tanda penunjuk arah, kemudian mendata pemakaman umum yang belum memiliki penunjuk arah kiblat, yang selanjutnya memilih pemakaman umum yang akan dipasang tanda, dan yang terakhir menyampaikan data makam yang akan dipasang penunjuk arah kiblat kepada petugas makam atau perangkat desa. Kemudian yang selanjutnya, gagasan kreatif yang kedua yaitu penentuan arah kiblat. Yang pertama, pengukuran arah kiblat menggunakan alat kompas atau aplikasi tertentu arah kiblat seperti semisal di aplikasi pusaka yang di situ juga terdapat penunjuk arah kiblat. Yang kedua adalah memastikan arah kiblat sesuai dengan hasil pengukuran. Kemudian yang selanjutnya, gagasan kreatif yang ketiga itu adalah pemasangan penunjuk arah kiblat dengan 2 langkah atau 2 tahapan. Yang pertama, memilih tempat strategis untuk dipasang penunjuk arah kiblat. Kemudian yang kedua, pemasangan arah kiblat menggunakan alat yang mudah dipahami masyarakat.
Kemudian gagasan kreatif yang keempat yaitu sosialisasi hasil pengukuran dengan dua tahapan kegiatan. Yang pertama, mensosialisasikan hasil pengukuran dan perbaikan arah kiblat kepada masyarakat. Dan yang kedua, memberikan edukasi tentang pentingnya arah kiblat dalam pemakaman. Kemudian gagasan yang terakhir atau gagasan kreatif yang kelima itu adalah evaluasi kegiatan aktualisasi. Yang di sini terdapat dua tahapan. Tahapan yang pertama membuat laporan hasil kegiatan, yang kedua melaporkan hasil kegiatan kepada mentor atau pemuji. Ya, Kemudian cukup waktunya sudah habis, Pak. oh nggih, materi Yes. Bu. Ya, terima kasih untuk paparannya, Mas Ahmad Miftahul Huda. Nggih. Untuk waktu selanjutnya, kami persilahkan pada mentor Bapak Zahid Lutfi untuk menyampaikan dukungan ataupun harapannya. Monggo dipersilahkan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Ibu Moderator, juga Bapak Rizky Riyadu, eh, juga Mas Huda. Kita panggil Mas Huda biasanya Bu Oh, Ahmad jadi. Miftahul Huda. Iya. Yang pertama, melihat tupoksi 10 10 tupoksi KUA, di antaranya di samping kegiatan pernikahan, terus kemudian dokumentasi, kemudian zakat wakaf, ada juga yang nomor 6 atau 7 itu masuk pada pelayanan bimbingan hisab ruqyah dan pembinaan syariah. Itu mungkin lebih dekatnya ke pembinaan syariah. Kalau itu tidak masuk, bisa yang ke berikutnya itu pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Jadi masih sangat terkait sekali apa yang diangkat oleh Mas Huda. Jadi masuk dalam 10 program ataupun tupoksi KUA secara umum. Kemudian mengapa memilih isu tersebut tentang pengukuran arah kiblat di kuburan atau di makom kaum muslimin? Pertama, dalil nakli tentang kewajiban menguburkan jenazah dengan menghadapkan ke arah kiblat. Itu kita lihat di hadis-hadis Nabi itu ada kiblatukum ahyaan wa amwatan. Jadi kiblat kamu kaum muslimin itu baik ketika hidup maupun ketika meninggal. Itu secara umum itu, dan didukung oleh ulama, jumhur ulama itu secara secara jumhur eh, mewajibkan untuk menguburkan jenazah ke arah kiblat, walaupun mungkin ada pendapat-pendapat lain itu tidak tidak sampai ke ke apa paling turunnya ke sunnah. Jadi sesuai dalil nakli, hal tersebut merupakan tuntunan syariat lah untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Terus kemudian ada kurangnya regulasi ataupun surat edaran dari kementerian barangkali yang khusus terkait dengan pengukuran arah kiblat. Jadi biasanya pengukuran arah kiblat itu sering ada edaran maupun surat perintah dari atasan itu, eh, penerima informasi kalau arah kiblat itu ya lebih dekatnya ke masjid dan musola. Jadi jarang sekali yang ke arah makbaroh, ke arah kuburan. Padahal sama-sama di situ merupakan suatu kewajiban, tidak hanya sholat, juga ketika jenazah dikuburkan. Itu kemudian juga tadi juga disampaikan kurangnya apa namanya, seharusnya kalau masyarakatnya itu memang memerhatikan pentingnya arah kiblat di makbaroh itu,
ya paling tidak ada satu ustadz yang mengawal ketika tenaga gali kubur itu mengeksekusi atau melakukan kegiatan penggalian sehingga ada apa namanya ada kawalan untuk menghadapkan kiblat. Nah, tapi di prakteknya jarang sekali. Berarti tenaga gali ya udah langsung terjun ke lapangan, kita dikira-kira saja. Sehingga memang perlu ada penanda di Makbaroh itu paling tidak ada satu, dua, tiga titik dalam satu tempat Makbaroh itu ada penanda penunjuk arah sehingga siapapun tukang gali itu bisa langsung dengan mudah tanpa harus tanya arahnya kemana. Yang penting sudah di apa dikasih titik lokasinya di sekitar itu ya tinggal narik garis sudut saja di siku udah insya Allah ketemu dan insya Allah akan bermanfaat untuk penguburan jenazah di waktu berikutnya. Iya, Pak. Eh, Kelihatannya sudah 5 menit Ibu Ya. Pak 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 Rizky. Nggih, Iya. terima kasih waktunya. Nggih. Iya. Assalamualaikum Matur. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayut yang sudah Nggih. menjelaskan dengan sangat detail pentingnya standarisasi arah kiblat. Ya. Untuk waktu selanjutnya kami aturkan pada Pak Rizky Riajul Taufik untuk memberikan Ya, mungkin arahan. terima kasih Bu Budi Lestari. Iya, Pak. Pak Zaid, Kepala KUA nggih, Pak Zaid. Nggih, nggih Pak, leres Pak. Oke. Ini programnya Mas Huda, ya, Mas Huda. Mas Muda nggih. Ini kayaknya berat sekali. Jadi memang Nggih. diakui atau tidak, KUA itu kadang melakukan pelayanan yang menyentuh pada fundamen syariat masyarakat ya. Jadi kalau misalnya KUA-nya kita itu asal-asalan mawon, itu kadang kita lalai dengan sisi fundamen syariat agama kita. Semisal contoh kaitannya dengan prosesi akad nikah ya, Iya. sebagai bagian dari ibadah. Itu kalau kita KUA-nya tidak hati-hati terkait dengan menelisik kebenaran walinya dan sebagainya, itu malah akan merusak ibadah basic ibadah pernikahan itu sendiri. Karena Nggih, itu leres. pentingnya ada kesadaran dari pihak KUA terkait dengan pentingnya kita berhati-hati berkaitan dengan syariat itu. Ini betul nggih Pak Zaid? Nggih, leres Bapak. Nggih. Leres. Misal contoh setiap kita hendak menikahkan, maka kita harus benar-benar telusuri wali tersebut benar atau tidak. Status anak perempuan yang lahir itu sesuai syariat atau tidak, ya kan? Jangan sampai kemudian ada anak perempuan yang lahir sebelum nikah yang dijadikan wali adalah bapaknya. Padahal itu tidak masuk kategori wali, harus wali hakim. Itu salah satu contoh. Kemudian yang digagas oleh Mas Huda ini suatu pekerjaan yang sangat berat untuk meluruskan arah kiblat, itu suatu hal yang sangat berat dan memiliki potensi yang rawan. Karena apa? Karena masyarakat wis kadung salah kiblat, kemudian diluruskan. Jadi emang butuh koordinasi, butuh silaturahim, butuh sosialisasi kepada masyarakat terkait pembenaran arah kiblat yang sesuai dengan standar. Jadi Mas Huda ini tantangannya berat. Walaupun dalam konteks ini tetap KUA harus memberitahu hal yang benar sesuai dengan aturan dan syariat. Nanti terlepas masyarakat mengikuti atau tidak, yang penting kita sudah memberikan patokan. Kita bayangkan kalau misalnya satu pekuburan salah semua kiblatnya, ya kan? Walaupun diakui atau tidak, untuk arah kiblat itu sering terjadi pergeseran.
Karena terkait dengan rotasi bumi, walaupun gesernya tidak signifikan, nah, kan seperti itu. Jadi saya pikir nanti Mas Huda dipersiapkan secara matang, koordinasikan dengan tokoh masyarakat, ulama yang ada, aparatur desa, agar hal ini bisa terlaksana dengan baik. Karena ini adalah kebenaran, memang mau tidak mau harus disampaikan. Nanti urusan masyarakat menerima atau tidak, itu kembali ke masing-masing. Seperti itu mungkin. Iya, Pak, matur nuwun masukannya, Pak. Ya, Pak. Wah, ini memang agak berat ya. Gitu, mungkin ini untuk informasi, mungkin tidak semua Ya, pemakaman seperti hanya yang 2 kemarin atau sudah 3. kita bicarakan, ya. Iya. Menarik, tapi memang ini hal yang benar harus dilakukan. Terima kasih Pak Rizky Riyadu untuk masukannya khusus untuk Mas Huda dan juga berarti dengan KUA ya Pak Yazid ya. Nggih, Oke. Ibu. Semangat ya. Nggih, Bu. Semoga nanti ada Semangat. hasil yang bagus, positif, dan nanti Amin. itu yang ditunjukkan ketika LA. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan hari ini, untuk sesi ini sudah selesai. Ya, terima kasih kehadirannya Pak Yazid dan juga Pak Nggih, Rizky. Bu. Nggih. Tetap semangat ya, Mas Huda. Semoga sukses besok. Nggih, bismillah, Bu. Ya, jadi amal juga bagus ini. Izinkan saya untuk menutup kegiatan presentasi ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dipersilakan wabarakatuh. untuk Pak Yazid dan Pak Huda untuk meninggalkan ruangan. Oh, Monggo. nggih, siap-siap Ibu. Nggih.